warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatus Soiha. Saya dari Universitas Muhammadiyah Gresik, Fakultas Kesehatan, Prodi D3 Kebidanan, semester 3, NIM 19111070003. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi selama masa nifas. Yang pertama yaitu slide yang pertama, masa nifas adalah masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum kehamilan berikutnya. Masa persalinan atau masa nifas ini berlangsung sekitar 6-8 minggu pasca persalinan. Kemudian slide yang kedua yaitu hal-hal apa yang perlu diperhatikan pada masa nifas, yaitu yang pertama adalah suhu, yang kedua pengeluaran loceha, yang ketiga yaitu payudara, yang keempat urinarus dan sistem kardiovaskuler. Yang pertama yaitu suhu. Pasca melahirkan, suhu tubuh ibu dapat naik kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Kemudian suhu ibu tidak boleh mengalami peningkatan hingga lebih dari 38 derajat Celcius. Bila terjadi selama 2 hari berturut-turut, ibu perlu dicurigai adanya infeksi dan ibu dianjurkan segera ke dokter atau ke bidan dan fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran loceha. Loceha merupakan ekskresi cairan rahim selama masa nifas dan mempunyai reaksi basa atau alkalis yang dapat membuat organisme berkembang lebih cepat dari kondisi asam yang ada pada vagina normalnya. Kemudian yang ketiga yaitu payudara. Pada masa nifas, payudara ibu mungkin terasa kencang dan bengkak. Ibu bisa mengompres hangat sebelum menyusu dan sebelum menyusu atau tidak menyusui bayinya. Dan jika masih terasa sakit, bisa dikonsultasikan dengan dokter atau bisa ke bidan dan ke fasilitas yang terdekat, fasilitas kesehatan yang terdekat. Kemudian untuk yang keempat yaitu urinarus dan sistem kardiovaskuler. Yang pertama yaitu penurunan kadar steroid pasca persalinan menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Fungsi ginjal bisa kembali normal 1 bulan pasca persalinan. Perubahan volume darah tergantung pada kehilangan darah ibu saat melahirkan. Dan yang terakhir yaitu setelah melahirkan, volume jantung meningkat tinggi selama 30-60 menit. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu lanjutan. Sudah saya jelaskan tadi di slide yang sebelumnya, suhu ibu itu tidak boleh mengalami peningkatan hingga lebih dari 38. Bila terjadi selama 2 hari berturut-turut dicurigai adanya ibu dianjurkan segera ke dokter atau ke bidan dan fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian amati perubahan payudara ibu, apakah lebih nyeri, lebih kencang atau membengkak meski sudah digunakan untuk menyusui si bayinya. Bila hal tersebut terjadi, segera menuju dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian, buang air kecil sering dirasa sulit pada 24 jam pertama karena mengalami antara kepala bayi dan tulang pubis ibu selama persalinan. Terakhir adalah nilai Hb, hem dan eritrosit akan mengalami naik atau turun atau fluktuatif pada 1-2 minggu pasca persalinan. Namun, bila nilainya menurun cukup jauh dari batas normalnya, setelah beberapa hari persalinan, ibu dianjurkan segera menemui dokter, bidan atau fasilitas kesehatan yang terdekat.
Kemudian slide yang selanjutnya yaitu cara menjaga higienitas daerah vagina. Yang pertama apa caranya, yaitu beberapa dokter atau ahli kandungan menyarankan agar selama beberapa hari pertama pada masa nifas dilakukan sit bath alias berendam di larutan antiseptik selama 15 menit. Kemudian yang kedua caranya yaitu saat membasuh vagina ibu itu jangan hanya disiram air saja, namun luka yang ada juga perlu dibilas agar kumannya hilang pada lukanya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh vaginanya itu dari arah depan ke belakang atau dari arah vagina kemudian menuju ke anus. Setelah buang air kecil maupun air besar guna menghindari perpindahan kuman dari anus ke vagina. Makanya harus kalau membasuh itu setelah buang air besar atau kecil itu harus dari depan dulu kemudian ke belakang. Kemudian cara yang keempat yaitu untuk menjaga kebersihan daerah vaginanya ibu, gantilah pembalut setiap 2-3 jam sekali. Dan slide yang terakhir yaitu gimana cara merawat vagina sehabis melahirkan. Biasanya yang pertama yang rasakan ibu, vaginanya terasa nyeri. Itu saat setelah melahirkan, memang vagina ibu akan merasa nyeri atau bengkak. Untuk mengatasi kondisi ini, ibu bisa mengopres dingin area vaginanya. Caranya itu bisa balutlah es batu dengan kain, kemudian tempelkan ke arah vagina selama 10-20 menit. Kemudian keluhan ini biasanya dirasakan ibu akan hilang sekitar 1-3 bulan setelah persalinan. Kemudian yang kedua yaitu vaginanya ibu terasa kering. Penurunan kadar hormon estrogen melahirkan biasanya mengurangi produksi cairan vagina dan membuat vagina terasa kering. Kondisi ini mungkin akan mengganggu aktivitas seks pada ibu. Untuk mengatasi vagina yang kering pada ibu, lakukan beberapa hal berikut yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu sering-sering untuk minum air putih. Kemudian yang kedua, memperpanjang waktu foreplay sebelum berhubungan seks. Kemudian yang ketiga, menggunakan produk pelumas vagina berbahan dasar air saat berhubungan seks. Yang terakhir adalah mengoleskan pelembab untuk vaginanya. Kemudian yang ketiga yaitu lubang vaginanya longgar. Biasanya lubang vagina yang longgar biasanya disebabkan oleh peregangan otot dasar panggul akibat proses melahirkan. Untuk membantu mengencangkan kembali otot-otot yang ada di dasar panggul, Anda ibunya bisa melakukan senam Kegel. Cara melakukan senam Kegelnya yaitu seperti ibu sedang berusaha menahan buang air kecil. Menahan buang air kecil gitu, itu termasuk dengan senam Kegel. Kemudian pada awal latihan, ibu melakukan secara perlahan-lahan dan hindari melakukan pengencangan lebih dari 10 detik. Hindari melakukan pengencangan lebih dari 10 detik, kemudian diulang sebanyak 10 dalam setiap set latihan. Senam Kegel ini dapat dilakukan sebanyak 4-6 set setiap hari. Kemudian yang keempat yaitu jahitan di area vagina atau di area episiotomi. Itu jika saat melahirkan ibu mendapat jahitan di area vagina, rawat luka jahitan agar tetap bersih dan keringkan untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi pada area vagina tersebut. Cara yang bisa dilakukan adalah
Yang pertama, ibu harus sering-sering mandi setidaknya 1 kali sehari untuk membantu menjaga jahitan tetap bersih. Kemudian yang kedua, mengganti pembalut ibu secara rutin. Jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Kemudian yang terakhir, membiarkan jahitan terpapar udara dan tidak membiarkan agar luka lebih cepat kering dan tidak terkena gesek kanan berlebihan. Gunakanlah celana dalam berbahan katun dan longgar. Jadi tidak boleh ibu setelah melahirkan atau pada masa nifas tidak boleh menggunakan celana yang ketat-ketat. Kemudian selesai. Kasih ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.